Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Ibu Dewi. Jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi. Ini adalah materi IPS, tematik kelas 5 SD di tema 9. Nah, apa itu kegiatan ekonomi? Nah, ingat ya, dalam kehidupan masyarakat kita nggak lepas namanya yang dinamakan dengan kegiatan ekonomi, yang bagaimanapun kita dalam kehidupan pasti kita pernah belanja ya. Nah, ini kalian sering belanja, jadi kalau ke sekolah bawa uang bekal kemudian belanja di kantin, kalian sudah melakukan kegiatan ekonomi, yaitu berupa konsumsi. Jadi untuk kegiatan ekonomi sendiri itu adalah ada 3. Ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nah, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah segala jenis aktivitas yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan dasarnya sebagai upaya pemenuhan apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, merupakan upaya manusia untuk mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan yang dijalani. Jadi sudah pasti setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan melakukan kegiatan tersebut, baik itu berupa produksi, distribusi, maupun konsumsi. Nah, apa itu produksi, distribusi, dan konsumsi? Nah, untuk produksi, ini adalah suatu kegiatan awal untuk menciptakan suatu produk, baik berupa barang ataupun jasa. Jadi orang yang melakukan kegiatan ekonomi berupa produksi itu disebut sebagai produsen. Berikutnya adalah distribusi. Distribusi ini adalah yang menyalurkan hasil produksi, baik berupa barang atau jasa. Nah, ini yang disebut dengan distributor. Distributor itu ada distributor besar, ada distributor kecil, tergantung dari jenis produknya ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah konsumsi. Jadi konsumsi ini setiap orang pasti pernah melakukan konsumsi. Jadi konsumsi ini adalah yang menerima atau menggunakan produk tadi. Jadi konsumen ini bisa dibilang kegiatan konsumsi yang melakukan ini disebut dengan konsumen ya. Ini bisa berupa perorangan ataupun kelompok yang melakukan kegiatan konsumsi jasa ataupun barang yang dihasilkan oleh produsen. Jadi kegiatan ini adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, coba biar lebih mudah kita langsung aja ke contoh ya. Ibu ambil contoh di sini dalam bidang pangan. Nah, dalam bidang pangan kita bisa lihat produksinya itu adalah berupa bahan-bahan pokok. Misalnya kayak petani menanam padi di sawah. Kemudian ada yang menanam sayuran, ada yang menanam buah. Jadi bisa kita katakan para petani ini merupakan produsennya karena mereka akan menciptakan barang itu berupa bahan pangan. Nah, kemudian setelah ini dipanen, maka dilanjutkan dengan kegiatan distribusi. Nah, biasanya kegiatan distribusi itu tidak hanya terjadi dalam satu tahap. Ya, tergantung alur distribusinya. Yang pertama, yang mengambil bahan-bahan pokok dari petani itu adalah biasanya kalau kita kenal itu dengan sebutan tengkulak. Ya, jadi mereka yang mengumpulkan bahan-bahan pangan dari petani-petani sekitar. Setelah mereka kumpulkan, mereka akan membawanya ke pasar. Di pasar akan dibeli lagi oleh dagang-dagang bahan pokok yang ada di pasar. Nah, jadi dagang-dagang ini tidak digunakan. Ya, jadi bahan pokok ini tidak digunakan, jadi melainkan akan dijual kembali. Nah, itu disebut juga sebagai distributor karena mereka menyalurkan. Kemudian, dagang besar ini bisa aja mereka akan menjual ke
orang rumah tangga atau ke pedagang kecil. Jika langsung ke individu rumah tangga, maka akan berhenti jalur distribusi sampai di sana, melainkan akan dilanjutkan dengan konsumsi. Tapi jika ini dijual kembali ke pedagang kecil yang akan nanti menjajakan ke rumah-rumah warga, nah itu juga masih masuk ke tahap distribusi. Kemudian selanjutnya baru dijual ke perorangan atau ke dalam rumah tangga yang nanti akan dimasak untuk dikonsumsi langsung. Jadi itulah kegiatan ekonomi dari pertama produksi, yaitu para petani, kemudian distributor itu tadi tengkulak, dagang besar, pedagang kecil, ya, yang semuanya disebut dengan distributor, dan kemudian masuk ke rumah tangga untuk dimasak, nah itu disebut dengan konsumsi atau konsumen. Nah, itu salah satu contoh untuk kegiatan ekonomi di bidang pangan. Berikutnya kita lihat kegiatan ekonomi di bidang sandang atau pakaian. Yang pertama yang memproduksi pakaian itu adalah pabrik-pabrik, ya, pabrik-pabrik besar, pabrik garment, atau bisa juga para penjahit. Mereka akan membuat pakaian itu entah itu baju, entah celana, entah topi dan sebagainya. Setelah baju pakaian itu jadi, nah berarti kegiatan produksi sudah berhenti sampai di sana. Berikutnya kegiatan produksi akan dilanjutkan melalui penyalur atau disebut dengan supplier, biasanya kita menyebut dengan supplier. Nah, itu bisa melalui media udara, bisa darat, bisa laut. Jadi kalau udara berarti menggunakan pesawat terbang. Kalau darat biasanya menggunakan truk, ya. Truk, atau untuk laut menggunakan kapal laut. Kemudian akan disalurkan ke pedagang besar. Nah, ini sini bisa disebut dengan agen. Biasanya agen pakaian atau masih disebut dengan supplier di sini. Karena mereka akan menyalurkan ke dagang-dagang kecil atau dagang pakaian, mungkin kalian bisa sering kalian lihat di pasar, ya. Jadi ketiga jenis ini disebut dengan kegiatan distribusi dan mereka bisa dikatakan sebagai distributor yang akhirnya akan kita beli untuk dipakai. Nah, jika dibeli untuk dipakai berarti itu sudah masuk ke tahap konsumsi dan kita berperan sebagai konsumen. Jadi selama barang itu kita beli untuk kita jual kembali, kita masih bisa dikatakan dia sebagai distributor. Tapi jika setelah dibeli akan kita langsung gunakan, berarti kita sudah berperan sebagai konsumen. Jadi ingat, dalam setiap kegiatan di masyarakat kita tidak akan jauh dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi sesuai dengan produk yang dijual. Ada kalanya produksi akan langsung ke konsumsi. Dengan kata lain, produsen akan langsung berhubungan dengan konsumen tanpa melalui kegiatan distribusi. Contohnya apa? Jadi misalnya kita punya usaha rumah tangga berupa dagang makanan, jualan bakso, ya. Jadi kita langsung membuat bakso, langsung kita jual ke konsumen. Jadi si produsen ini akan berperan langsung sebagai distributor. Ya, dia langsung yang menjual. Jadi produsen langsung berhubungan dengan konsumen. Jadi itu adalah contoh dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Semoga mudah dipahami, ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada yang belum paham, bisa ditanyakan di komen. Sampai di sini dulu. Selamat belajar dan sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.